Di Jalan Mawar, Surabaya, sebuah rumah impian berdiri megah. Dibangun dengan kecepatan tak masuk akal oleh tangan-tangan yang tak pernah lelah. Arya kira ia beruntung. Jeda menyeramkan. Sampai keanehan demi keanehan muncul. Mereka tidak makan, tidak minum, dan mata mereka kosong. Kini ia tahu rumah itu dibangun oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini, dan mereka tidak akan pergi. Senja itu, kota Surabaya terendam dalam jingga keemasan. Namun bagi Arya, perasaan cemas tak kunjung reda. Lahan kosong di ujung Jalan Mawar yang telah ia beli dengan susah payah kini terasa seperti beban alih-alih impian. Setahun sudah ia mencoba mencari tukang bangunan yang mau mengerjakannya, namun selalu saja ada kendala. Entah harga yang terlalu tinggi, janji yang tak ditepati, atau tiba-tiba menghilang begitu saja. Padahal lokasi lahan ini strategis, tak jauh dari pusat kota, dan cocok untuk rumah impiannya dan Lisa, istrinya. Akhirnya, setelah hampir menyerah, sebuah nama muncul dari rekomendasi seorang teman lama, Pak Somad. Pak Somad datang sendiri menemuinya di warung kopi dekat lahan. Perawakannya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Usianya mungkin sekitar 50-an, dengan rambut memutih di pelipis, bicara jarang, cenderung irit kata. Namun setiap perkataannya terdengar meyakinkan dan penuh perhitungan. Ia menawar harga yang sangat masuk akal, bahkan cenderung murah, membuat Arya sedikit curiga. Namun, Pak Somad menjelaskan bahwa ia bekerja dengan tim kecil, efisien, dan tidak memerlukan banyak tetek-bengek seperti kontraktor besar. Kami hanya butuh bahan, sisanya biar kami yang urus, ujarnya dengan suara serak, tatapannya lurus menusuk. Arya merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari Pak Somad, namun desperation mengalahkan keraguannya. Impian memiliki rumah sendiri terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mengangguk setuju, menyerahkan sebagian uang muka, dan keesokan harinya pembangunan pun dimulai. Pagi buta, ketika Arya masih terlelap, suara-suara aneh sudah terdengar dari arah lahan. Bunyi palu beradu dengan paku, gemeretak kayu, dan desiran pasir yang diaduk. Saat ia tiba di lokasi, matahari baru saja mengintip, dan betapa terkejutnya Arya melihat pondasi rumah sudah hampir rampung. Ada sekitar 6 orang pekerja, semuanya mengenakan pakaian lusuh yang sama, tanpa alas kaki, dan wajah mereka tampak samar di antara kepulan debu. Mereka bekerja dalam diam, tanpa obrolan riuh khas pekerja bangunan lain. Pak Somad berdiri di tengah, mengawasi dengan tenang, sesekali memberi isyarat dengan tangannya. Tak ada senyum, tak ada candaan, hanya fokus pada pekerjaan. Kecepatan kerja mereka luar biasa, hampir tidak masuk akal. Dalam hitungan hari, dinding-dinding mulai berdiri tegak, kerangka atap terpasang, dan bentuk rumah impian Arya mulai terlihat jelas. Beberapa kali, Arya mencoba berinteraksi lebih dekat dengan para pekerja, menawarkan kopi atau sekadar bertanya kabar. Namun, mereka selalu menolak dengan halus, hanya mengangguk atau menggelengkan kepala. Jika Arya mendekat, mereka cenderung menjauh, tetap menjaga jarak. Wajah mereka selalu datar, tanpa ekspresi yang berarti. Mereka tampak seperti robot, bekerja tanpa henti, bahkan di tengah terik matahari Surabaya yang membakar. Arya sempat bertanya kepada Pak Somad tentang mereka. Mereka orang-orang yang fokus pada pekerjaan, Den, jawab Pak Somad singkat, tanpa menoleh. Tidak suka banyak bicara. Jawaban itu, meskipun terasa sedikit aneh, diterima Arya begitu saja. Ia terlalu senang dengan progres pembangunan yang begitu pesat.
ada satu kejadian yang membuat bulu kuduk Arya sedikit merinding. Suatu sore, ia datang ke lokasi saat senja mulai turun. Para pekerja masih sibuk, seolah tak mengenal lelah. Arya melihat salah satu dari mereka mengangkat balok kayu besar sendirian. Balok yang seharusnya membutuhkan 2 atau 3 orang. Pria itu mengangkatnya dengan mudah. Otot-otot di lengannya bahkan tidak terlihat menegang. Ketika Arya mencoba memanggilnya, pria itu menoleh sekilas dan di bawah cahaya senja yang memudar, mata pria itu tampak gelap, kosong, seperti tidak ada pantulan kehidupan di dalamnya. Hanya sepersekian detik, lalu pria itu kembali fokus pada pekerjaannya. Arya menggeleng, mencoba menepis pikiran-pikiran aneh. Mungkin ia terlalu lelah atau hanya salah lihat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada bisikan samar yang mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Bisikan itu, seperti benih keraguan, mulai tumbuh dan perlahan menghantuinya. Minggu-minggu berlalu dan pembangunan rumah Arya berjalan dengan kecepatan yang menakjubkan. Hampir setiap hari ada kemajuan signifikan yang membuatnya terkagum-kagum. Bentuk rumah impiannya semakin jelas, lengkap dengan detail-detail yang ia inginkan. Namun, semakin sering Arya datang mengamati, semakin banyak kejanggalan yang ia temui dan sulit untuk diabaikan. Salah satu hal paling aneh adalah jam kerja para kuli. Mereka selalu mulai bekerja sebelum matahari terbit, saat ayam pun belum berkokok, dan berhenti jauh setelah gelap gulita. Arya pernah sengaja datang sebelum subuh, berharap bisa melihat mereka datang, namun mereka sudah ada di lokasi, bekerja dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara motor, tidak ada suara mobil, tidak ada keramaian layaknya kedatangan pekerja pada umumnya. Mereka hanya ada di sana, seolah muncul dari udara tipis. Begitu pula saat malam. Arya pernah sengaja pulang paling larut, melewati lahan kosong itu, dan ia akan melihat siluet para pekerja yang masih sibuk di bawah cahaya remang-remang dari lampu darurat yang mereka pasang. Mereka tidak makan siang bersama, tidak ada waktu istirahat yang jelas, dan yang paling aneh, Arya tidak pernah melihat mereka minum. Padahal Surabaya dikenal dengan cuacanya yang panas menyengat, terutama di siang hari. Pekerja bangunan seharusnya sering dehidrasi, namun para kuli ini tampak kebal. Pernah suatu kali, Arya membawa beberapa botol air mineral dingin untuk mereka. Ia menawarkannya kepada salah satu pekerja yang sedang memecah batu. "Ini Pak, biar segar," katanya ramah. Pria itu hanya menoleh, tatapannya kosong seperti biasa, lalu menggelengkan kepala. Arya mencoba mendesak, "Tidak apa-apa Pak, ini gratis." Namun pria itu kembali menggeleng, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa jeda. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada senyum, hanya penolakan dingin yang membuat Arya merasa canggung. Ia meletakkan botol-botol itu di tepi, berharap mereka akan mengambilnya nanti. Namun ketika ia kembali beberapa jam kemudian, botol-botol itu masih tergeletak di tempat yang sama, tak tersentuh. Hal itu terjadi berulang kali. Mereka menolak makanan, menolak minuman, bahkan menolak rokok yang Arya tawarkan. Mereka seolah tidak membutuhkan asupan fisik sama sekali. Bau tanah basah dan semen yang mengering selalu menguar kuat dari lokasi. Namun ada satu aroma lain yang kadang tercium samar, terutama saat senja. Bau anyir samar yang sulit diidentifikasi. Bukan bau sampah, bukan bau bangkai binatang, tapi sesuatu yang lebih halus dan mengganggu. Arya mencoba mencari sumbernya, namun tak pernah berhasil menemukannya. Bau itu datang dan pergi, menambah kesan misterius pada proyek pembangunan ini. Lisa, istri Arya, juga merasakan keanehan ini. Beberapa kali ia datang ke lokasi
untuk melihat progres rumah impian mereka. Ia melihat para pekerja yang selalu diam, wajah mereka tanpa ekspresi, dan cara mereka bergerak yang seragam dan tak tergesa-gesa, namun sangat efisien. "Mas, mereka ini seperti bukan manusia," bisik Lisa suatu sore saat mereka bersembunyi di balik pohon mangga tua mengamati para kuli. "Lihat Mas, mereka tidak berkeringat sama sekali, padahal cuaca sepanas ini." Perkataan Lisa itu membuat Arya semakin gelisah. Memang benar, meskipun mereka bekerja keras di bawah terik matahari, tidak ada setetes keringat pun terlihat di dahi mereka. Kulit mereka tampak kering, dan baju lusuh yang mereka kenakan selalu terlihat sama, seolah tak pernah dicuci, namun juga tak terlalu kotor. Keraguan dan ketakutan mulai tumbuh di benak Arya. Ia mulai mencari tahu tentang Pak Somad dan timnya. Ia bertanya kepada teman yang merekomendasikannya, namun temannya hanya mengenal Pak Somad sebatas nama tanpa detail lebih lanjut. Arya mencoba mencari informasi tentang Pak Somad di lingkungan sekitar, namun tidak ada yang mengenal nama itu. Seolah-olah Pak Somad dan para kulinya muncul entah dari mana hanya untuk membangun rumahnya. Rasa tidak nyaman yang samar kini berubah menjadi sebuah ketakutan yang nyata, menusuk hingga ke tulang. Ia tahu ada rahasia besar yang disembunyikan di balik kecepatan pembangunan yang luar biasa ini. Sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Pembangunan rumah Arya telah mencapai tahap akhir. Cat sudah terpoles di dinding, keramik sudah terpasang rapi, dan semua instalasi listrik serta air telah rampung. Rumah itu berdiri megah, persis seperti yang Arya impikan, bahkan lebih cepat dari perkiraan tercepatnya. Namun, kegembiraan Arya terusik oleh rasa curiga yang semakin mendalam. Ia merasa terjerat dalam sebuah teka-teki yang mengerikan. Suatu sore, Arya memutuskan untuk menghadapi Pak Somad. Ia ingin menanyakan semua kejanggalan yang ia rasakan. Ia datang ke lokasi saat para pekerja masih sibuk merapikan sisa-sisa material. Pak Somad seperti biasa berdiri mengawasi dengan tenang. "Pak Somad," panggil Arya. Suaranya sedikit bergetar. Pak Somad menoleh, tatapannya datar. "Ada apa, Den?" tanyanya. Suaranya serak. Arya menarik napas dalam-dalam. "Pak, saya mau tanya, sebenarnya Bapak dan tim Bapak dari mana? Saya tidak pernah melihat kalian beristirahat, tidak makan, tidak minum. Kalian ini manusia atau bukan?" Pertanyaan Arya meluncur begitu saja, dipenuhi kegelisahan. Pak Somad hanya diam, menatap Arya tanpa ekspresi. Lalu, perlahan, ia tersenyum. Senyum itu sangat tipis, nyaris tak terlihat. Namun entah mengapa, senyum itu terasa sangat dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. "Kami hanya menyelesaikan tugas kami, Den," jawabnya pelan, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. "Semua akan jelas pada waktunya." Setelah itu, Pak Somad berbalik memberi isyarat kepada para pekerjanya. Dalam hitungan detik, keenam pekerja itu langsung meletakkan alat mereka, lalu berjalan beriringan menuju sudut lahan yang gelap ke arah semak-semak rimbun yang berbatasan langsung dengan tanah kosong di belakang rumah. Mereka berjalan tanpa suara, tanpa menoleh, seperti iring-iringan bayangan yang perlahan menghilang ditelan kegelapan senja. Arya merasa merinding. Ia buru-buru mengikuti, ingin melihat kemana mereka pergi. Namun, ketika ia mencapai semak-semak itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada jalan setapak, tidak ada jejak kaki di tanah yang lembab, tidak ada suara ranting patah. Para pekerja itu seolah lenyap ditelan bumi. Hanya semak-semak yang rimbun dan gelap, seolah tak pernah disentuh siapapun. Arya memanggil, "Pak Somad, Pak, kalian di mana?" Suaranya menggema di udara yang dingin, namun tak ada jawaban. Ia mencoba mencari, menerobos semak-semak, namun yang ia temukan
hanyalah kegelapan dan keheningan yang mencekam. Jantungnya berdebar kencang, firasat buruk menghantamnya keras. Ini bukan manusia biasa. Ini bukan hal yang normal. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Arya kembali ke rumah yang baru jadi itu. Ia memeriksa setiap sudut, setiap ruangan, berharap menemukan petunjuk. Ia melihat alat-alat kerja mereka yang masih tergeletak rapi di sudut, seolah mereka baru saja beristirahat sebentar dan akan kembali. Palu, sekop, ember, semuanya ada di sana. Bahkan ada beberapa helai pakaian lusuh yang tergeletak di tanah, persis seperti yang dikenakan para kuli itu. Arya mengambil salah satu helai baju, menciumnya. Aroma anyir samar yang sering ia cium di lokasi kini tercium jelas dari pakaian itu. Aroma tanah basah bercampur sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat perutnya mual. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan para kuli yang bekerja tanpa lelah, mata kosong mereka, senyum dingin Pak Somad, dan hilangnya mereka begitu saja. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Pak Somad. Ia mencoba menghubungi teman yang merekomendasikan, namun nomor teleponnya tidak aktif. Ia bahkan pergi ke alamat yang tertera di kartu nama Pak Somad, sebuah desa terpencil di luar kota. Namun, di sana tidak ada seorang pun yang mengenal nama Somad sebagai tukang bangunan. Warga desa mengatakan bahwa sudah lama tidak ada tukang bangunan bernama Somad di sana. Yang ada hanya seorang tua bernama Somad yang sudah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan di lokasi bangunan. Darah Arya serasa membeku. Apakah ini hanya kebetulan atau sebuah bayangan hitam melintas cepat di depan matanya? Ia terlonjak. Jendela kamarnya terbuka dan angin malam masuk membawa serta bau anyir yang samar. Arya menatap keluar jendela ke arah rumah barunya yang megah namun kini terasa menyeramkan. Ia melihat siluet samar di atap rumah seperti seseorang yang sedang berdiri di sana mengawasinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengusap matanya dan siluet itu sudah menghilang. Arya tahu ini bukan mimpi. Ia telah membangun rumahnya dengan bantuan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini, dan rahasia di baliknya akan segera terungkap dengan cara yang paling mengerikan. Malam-malam setelah kejadian di mana Pak Somad dan kulinya menghilang, menjadi mimpi buruk bagi Arya. Ia tidak bisa tidur tenang. Setiap suara angin, setiap bayangan yang melintas di luar jendela membuatnya terlonjak. Lisa, istrinya, merasakan kegelisahan Arya. Namun ia mengira itu hanya karena stres dan kelelahan setelah pembangunan rumah. Arya tidak berani menceritakan semua kejanggalan itu kepada Lisa, takut istrinya tidak percaya dan menganggapnya gila. Namun, kegelapan di dalam pikirannya semakin pekat. Suatu malam, saat Arya sedang terlelap, sebuah suara ketukan pintu terdengar. Pelan namun konsisten. Tok, tok, tok. Arya terbangun, jantungnya berdebar kencang. Ia melirik jam di dinding. Pukul 2 dini hari. Siapa yang datang selarut ini? Lisa masih terlelap di sampingnya. Napasnya teratur. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih keras. Arya turun dari tempat tidur, perlahan menuju pintu depan. Ia mengintip melalui lubang intip. Yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat di luar. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya atau suara dari rumah tetangga. Namun, saat ia berbalik, sebuah bayangan hitam melintas cepat di depannya. Aroma anyir yang samar kembali tercium, kali ini lebih kuat, menusuk hidung. Arya mematung. Ia menoleh perlahan ke arah jendela ruang tamu. Di sana, di balik kaca yang sedikit buram, siluet seseorang berdiri tegak. Bukan siluet biasa. Bentuknya kurus,
Tingginya sekitar Pak Somad dan ia berdiri diam menatap lurus ke dalam rumah. Jantung Arya berdebat begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia tahu itu adalah salah satu dari kuli Pak Somad. Ia bisa merasakannya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan Lisa, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Siluet itu bergerak. Perlahan, satu tangannya terangkat, lalu mengetuk kaca jendela. Suara tok, tok, tok yang sama seperti di pintu. Lalu, sebuah bisikan pelan terdengar, seolah datang dari balik dinding. "Rumahmu sudah selesai." Suara itu serak, dingin, dan terdengar seperti bisikan kematian itu sendiri. Arya mundur beberapa langkah, tubuhnya menabrak meja. Vas bunga di atasnya jatuh, pecah berantakan, membuat suara bising yang memecah keheningan. Lisa sontak terbangun. "Ada apa, Mas?" Tanyanya panik. Arya tidak bisa menjawab. Matanya masih terpaku pada jendela. Siluet itu masih di sana, berdiri diam, mengawasinya. Lisa menyadari tatapan suaminya, menoleh ke arah jendela. Ia tidak melihat siluet itu. Ia hanya melihat kegelapan di luar. "Mas, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk?" tanya Lisa khawatir, mendekati Arya. Arya menunjuk jendela dengan tangan gemetar. "Di sana ada salah satu dari mereka." Lisa menatap keluar, mengerutkan kening. "Tidak ada siapa-siapa, Mas. Mungkin kamu terlalu lelah." Arya menggeleng. "Tidak sah, aku melihatnya." Dia mengetuk jendela dan berbisik. Lisa memeluk Arya, mencoba menenangkannya. "Sudah, Mas, tidur lagi. Kamu butuh istirahat." Arya tahu Lisa tidak percaya padanya, dan mungkin itu lebih baik. Namun, ia tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat dan dengar. Setelah Lisa kembali tidur, Arya tetap terjaga, duduk bersandar di tempat tidur, matanya terus menatap jendela. Hingga fajar menyingsing, ia tidak bisa memejamkan mata. Bayangan siluet itu, bisikan dingin itu, terus terngiang di telinganya. Pagi harinya, ia memeriksa jendela. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Namun, di kusen jendela, ia melihat noda samar seperti bekas jari yang menghitam, persis seperti noda lumpur kering yang sering ia lihat di baju para kuli. Arya mengusapnya dan noda itu langsung menghilang, seolah tak pernah ada. Jantungnya kembali berdebar. Ini bukan mimpi, ini bukan halusinasi, ini nyata. Mereka tahu ia sudah selesai membangun rumah dan mereka datang untuk apa? Mengucapkan selamat atau mengambil sesuatu. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya. Semakin dalam ia berpikir, semakin mencekam rasanya. Rumah impiannya kini terasa seperti sebuah perangkap, sebuah hadiah dari dunia lain yang menuntut bayaran yang tidak ia ketahui. Kegelisahan Arya semakin memuncak. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini sendiri. Ia harus berbicara dengan seseorang, siapapun yang mungkin bisa memahami. Pilihannya jatuh pada Pak Karta, sesepuh yang dulu membantunya saat pembangunan rumah Mbah Darmo. Pak Karta adalah orang yang bijaksana, dengan pengetahuan mendalam tentang hal-hal mistis yang tak dapat dijelaskan akal sehat. Arya datang ke rumah Pak Karta di Dusun Kamboja. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung karena kurang tidur. Pak Karta menyambut Arya dengan ramah, namun ia segera menyadari kegelisahan di mata pemuda itu. "Ada apa, Nak Arya? Wajahmu seperti melihat hantu," ucap Pak Karta, mengamati Arya dengan seksama. Arya menghela napas panjang, lalu menceritakan semua yang ia alami sejak awal pembangunan rumahnya. Kecepatan kerja yang tidak wajar, para kuli yang tidak makan dan minum, bau anyir yang samar, hilangnya mereka begitu saja, hingga kunjungan di malam hari dan bisikan dingin itu. Ia berbicara dengan suara tercekat,
beberapa kali terputus oleh napas yang tersengal. Pak Karta mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, matanya tak lepas dari Arya. Ketika Arya selesai bercerita, keheningan menyelimuti ruangan. Pak Karta menghela napas panjang, tatapan matanya menjadi serius, bahkan sedikit muram. "Nak Arya," ucap Pak Karta, suaranya pelan dan berat. "Aku sudah menduga ini. Sejak awal kau menceritakan tentang tukang bangunan itu, ada yang mengganjal di hatiku." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Apa yang kau alami, itu adalah kuli bayangan." Darah Arya berdesir dingin. Kuli bayangan, sebuah istilah yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, namun terdengar sangat menyeramkan. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Arya, suaranya bergetar. "Kuli bayangan atau tukang bangunan dari alam lain," jelas Pak Karta, menatap Arya dengan sorot mata yang tajam. "Mereka adalah arwah-arwah penasaran, atau mungkin jin yang bersekutu, yang tertarik pada energi tertentu. Terkadang mereka bisa ditarik oleh suatu perjanjian yang tidak sengaja dibuat, atau oleh seseorang yang meminta bantuan dengan cara yang tidak benar. Mereka bekerja dengan sangat cepat, tanpa lelah, karena mereka tidak terikat oleh batasan fisik seperti kita. Mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur. Tubuh mereka hanyalah wujud sementara yang mereka pinjam untuk berinteraksi dengan dunia kita." Arya merasakan mual. "Jadi, mereka semua hantu?" bisiknya, tak percaya. Pak Karta mengangguk pelan. "Bisa jadi arwah, bisa jadi entitas lain. Yang jelas, mereka bukan manusia hidup. Bau anyir yang kau cium, itu adalah bau khas alam mereka atau sisa-sisa energi mereka. Dan tatapan kosong yang kau lihat, itu karena tidak ada jiwa yang utuh di baliknya, hanya energi yang menggerakkan." "Lalu, Pak Somad?" tanya Arya, teringat senyum dingin itu. "Pak Somad, mungkin ia adalah pemimpin mereka, atau mungkin ia sendiri adalah arwah yang lebih kuat, atau bahkan seseorang yang berhubungan dengan dunia gaib dan menjadi perantara," jawab Pak Karta. "Ada kemungkinan besar Pak Somad yang kau kenal itu sudah meninggal dunia. Mungkin karena kecelakaan di proyek bangunan lain, atau sakit. Tubuh yang kau lihat mungkin hanya manifestasinya, atau dia sendiri adalah arwah yang kuat yang mencari pekerjaan untuk dirinya dan para pengikutnya." Penjelasan Pak Karta menghantam Arya seperti pukulan telak. Semua keanehan yang ia alami kini memiliki penjelasan yang mengerikan. Tukang bangunan yang membangun rumah impiannya adalah makhluk dari dunia lain. Selama ini, ia telah berinteraksi dengan arwah. Rasa takut yang selama ini samar, kini menjadi ketakutan yang absolut, dingin, dan menusuk tulang. Ia teringat kembali senyum dingin Pak Somad, mata kosong para kuli, dan bisikan menyeramkan di malam hari. Mereka menyelesaikan tugasnya, ya, tapi apa yang mereka harapkan sebagai imbalan? Pak Karta menatap Arya dengan tatapan prihatin. "Mereka telah menyelesaikan rumahmu, Nak Arya. Tapi sekarang kau harus berhati-hati. Ketika entitas seperti itu dilibatkan, selalu ada risiko. Terkadang mereka menginginkan sesuatu sebagai imbalan. Terkadang mereka hanya ingin terus berada di tempat yang mereka bangun. Rumahmu mungkin bukan hanya rumahmu lagi." Kata-kata terakhir Pak Karta menggema di telinga Arya. Sebuah rumah yang dibangun oleh hantu. Apa yang akan terjadi padanya dan Lisa jika mereka tinggal di sana? Apakah rumah itu akan menjadi tempat yang dihuni oleh mereka? Atau apakah mereka akan terus datang dan pergi, mengklaim sebagian dari rumah itu sebagai milik mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih menakutkan daripada jawaban apapun yang bisa ia dapatkan. Arya pulang dari rumah Pak Karta dengan perasaan hancur.
Penjelasan Pak Karta tentang kuli bayangan menghantui setiap langkahnya. Rumah impian yang selama ini ia idam-idamkan kini terasa seperti monumen ketakutan. Ia telah membangun sarang untuk dirinya dan Lisa, namun sepertinya sarang itu telah dibangun oleh entitas dari alam lain dengan harga yang tak pernah ia ketahui. Malam itu, Arya tidak bisa tidur sama sekali. Ia terus-menerus memikirkan setiap detail perkataan Pak Karta. Aroma anyir yang samar, kuli yang tak makan dan minum, mata kosong itu, dan bisikan, "Rumahmu sudah selesai." Itu bukan sekadar bisikan selamat. Itu adalah klaim. Mereka telah menuntaskan pekerjaan mereka, dan kini mereka akan datang untuk menagih. Tetapi, apa yang akan mereka tagih? Arya tidak berani menceritakan sepenuhnya kepada Lisa tentang kuli bayangan. Ia hanya mengatakan bahwa ada kejanggalan serius dengan para pekerja itu, dan ia merasa rumah itu tidak aman. Lisa, meskipun bingung, bisa merasakan ketakutan di suara Arya. Ia setuju untuk tidak segera pindah ke rumah baru itu. Arya memutuskan untuk menjual rumah itu sesegera mungkin. Sebuah keputusan yang menyakitkan setelah semua perjuangan dan impian yang ia tanamkan di sana. Beberapa hari kemudian, Arya memasang iklan penjualan rumah. Harganya ia pasang sedikit di bawah harga pasar, berharap cepat laku. Beberapa calon pembeli datang, terkesan dengan kecepatan pembangunan dan desain rumah yang bagus. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali calon pembeli datang, Arya akan merasakan hawa dingin yang menusuk dan aroma anyir samar akan tercium kembali. Ia bahkan beberapa kali melihat bayangan melintas cepat di sudut mata, seolah ada yang mengawasi dari balik dinding atau pepohonan. Suatu sore, sepasang suami istri muda datang untuk melihat rumah. Mereka tampak sangat antusias. Ketika mereka berjalan di halaman belakang, tiba-tiba wanita itu terkesiap. "Mas, kamu cium bau apa itu? Kok anyir sekali?" tanyanya pada suaminya. Suaminya hanya menggeleng. "Tidak ada apa-apa, Bu." Namun wanita itu tampak tidak nyaman. Mereka segera pamit dengan alasan yang tidak jelas. Arya tahu itu adalah kehadiran mereka. Para kuli bayangan itu tidak menginginkan orang lain menghuni rumah yang mereka bangun. Arya mencoba untuk melakukan ritual kecil yang diajarkan Pak Karta, membacakan doa dan menaburkan garam di sekeliling rumah, berharap bisa mengusir mereka. Namun, hal itu seolah hanya memperburuk keadaan. Malamnya, suara-suara aneh mulai terdengar dari rumah kosong itu. Suara palu yang beradu, suara orang menyeret benda berat, bahkan suara bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Malam itu, Arya dan Lisa terpaksa tidur di rumah orang tua Arya. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Arya menerima telepon dari agen properti. Ada seorang pembeli serius, seorang pria tua kaya raya yang tertarik dengan arsitektur rumah dan tidak terlalu peduli dengan harga. Mereka sepakat untuk bertemu di rumah sore itu untuk penandatanganan akad jual beli. Arya, meskipun takut, merasa lega. Akhirnya, ia bisa lepas dari rumah terkutuk ini. Namun, ketika mereka tiba di rumah, Arya merasakan ada yang berbeda. Pintu depan terbuka sedikit, padahal ia yakin telah menguncinya. Aroma anyir sangat kuat, dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Di ruang tamu, terlihat alat-alat bangunan, palu dan sekop, tergeletak rapi di tengah ruangan, seolah baru saja digunakan. Dan di dinding ruang keluarga, yang tadinya dicat putih bersih, kini terdapat sebuah tulisan yang terukir dengan sangat rapi, menggunakan sesuatu yang berwarna merah gelap, mirip darah kering. "Rumah ini milik kami, jangan diganggu." Tulisan itu terlihat seperti diukir, bukan hanya tulisan di permukaan. Darah Arya serasa membeku. Pak tua pembeli itu menatap tulisan itu dengan mata terbelalak, wajahnya pucat pasi. Ia segera berbalik,
tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung pergi, meninggalkan Arya sendirian di rumah yang penuh teror itu. Arya tahu ini adalah pesan dari para kuli bayangan. Mereka tidak ingin rumah itu dijual. Mereka mengklaim rumah itu sebagai milik mereka. Mereka telah membangunnya dan kini mereka menuntut kepemilikan. Arya melihat sekeliling rumah yang kini terasa begitu asing dan dingin. Ia tahu ia telah membayar harga yang jauh lebih mahal dari sekadar uang. Ia telah menukar impiannya dengan sebuah kengerian abadi. Rumah itu bukan lagi miliknya. Rumah itu adalah tempat peristirahatan para arwah kuli yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan mereka tidak akan pergi, tidak akan pernah. Rumah itu kini berdiri megah di ujung jalan mawar, tetap kosong dan tak berpenghuni. Setiap malam, warga yang melintas sesekali mendengar suara-suara aneh dari dalam, seperti suara palu, suara orang menyeret material, atau bisikan samar yang terbawa angin. Mereka mengatakan itu adalah suara para kuli yang sedang bekerja di rumah mereka. Dan di jendela-jendela yang gelap, beberapa orang bersumpah melihat siluet-siluet kurus yang berdiri diam, mengawasi dengan mata kosong. Rumah itu adalah bukti nyata bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan akal sehat. Bahwa terkadang impian bisa datang dengan harga yang tak terbayangkan, dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan ketenangan jiwa dan mungkin dengan tempat peristirahatan bagi mereka yang tak diundang. Kini, rumah itu berdiri sunyi di jalan mawar, megah namun kosong. Dan setiap malam, di tengah keheningan kota, bisikan palu dan sekop masih terdengar dari dalamnya. Sebuah pengingat abadi bahwa beberapa impian datang dengan harga yang lebih mahal dari yang bisa kita bayar. Dan para pekerja itu, mereka tidak pernah benar-benar pergi.